Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube PC Hypno Kabupaten Sumeneb. Kali ini sedang bersama rekan Faiz, mahasiswa ISI Surakarta, jurusan perfilman. Selebihnya ya, tanya-tanya langsung kepada rekan Faiz. Rekan Faiz, rekan dan rekanita penonton sekarang ingin mengetahui pertama rekam jejak sampean berjalan di dunia seni dari awal. Kira-kira dimulai dari mana gitu? Apa dari sejak kecil lahir langsung berpuisi misalkan? Oke. Awalnya saya itu nggak tahu ya. Dari awal yang sebenarnya itu kesenian saya lahir itu dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau saya ingat kembali pada zaman saya dulu SD, kebetulan saya bukan SD, di Madrasah Ibtidaiyah. Saya itu dulu sering menggambar, suka menggambar dan juga lebih senang ke mata pelajaran kesenian. Dulu itu saya kayak gitu. Dan kebetulan setelah lulus MI, saya mondok di Pondok Pesantren Anokoyah, daerah Kusuma Bangsa. Saya ikut sanggar di Sanggar Basmalah di Pondok Pesantren Anokoyah juga, tapi di daerah Lubangsa Selatan. Setelah itu perjalanan saya agak panjang dan rumit. Setelah itu saya belajar kesenian di sana, belajar dari kakak yang ada di sana, dari Holil Tirta, dari Hoirul Umam, dari Dirga, dari teman-teman semuanya. Sampai pada akhirnya kalau nggak salah 2014 apa 13 gitu. Saya itu diajak mentas di Jambore Teater. Jambore Teater di Surabaya, di Cak Durasim. Gitu. Dari kesenian Sumeneb waktu itu kalau nggak salah. Sama Mahendra, sama Amin gitu. Sama Fayat kalau nggak salah waktu itu. Setelah itu ya terus belajar, terus seneng, punya banyak temen, sering melanggar di pesantren. Tahun 2014 saya diajak Holil Tirta sama Ali Mantakah itu mentas di Banjarnegara, Hari Sungai Dunia waktu itu. Sampai pada akhirnya saya tahun 2015 diajak mentas di Hari Teater Dunia di Taman Budaya Jawa Tengah. Dan disitulah awal saya itu mengenal seni film dan seni yang sebenarnya gitu. Bukan lantas yang di pesantren enggak sebenarnya, enggak. Tapi kan kalau di pesantren itu kan ekstrakurikuler, bukan akademisi. Sedangkan di ISI Surakarta itu di kampus seni itu memang kesenian adalah akademisinya gitu. Dan baru di sana saya tanya-tanya ke mahasiswa sana, ternyata ada jurusan film dan lain semacamnya. Akhirnya saya masuk dan nasibnya saya di DO karena ikut pertunjukan Hari Teater Dunia itu. Dan kalau nggak salah dulu saya diajak Anwari. Mas Anwari banyak berpengaruh sama saya pada waktu itu. Itu kayaknya. Iya, jadi ternyata seorang Faiz banyak orang-orang di belakang yang mendidik Banyak seperti banget, ini. banyak. Karena aku ngebayangin tanpa teman-teman aku yang sekarang, yang dulu, aku nggak bisa kayak, meskipun aku sekarang bukan siapa-siapa, aku berpikir semua tempaan yang ada di masa lalu itu membuat aku menjadi yang sekarang gitu. Dengan banyak kesalahanku, dengan banyak kekuranganku gitu. Dan juga dengan banyak didikan-didikan dari teman-teman yang lain. Karena teman-teman itu secara tidak langsung membuat aku tertempa untuk kuat menghadapi kesenian yang sekarang. Kalau aku gimana? Kalau aku. Kalau apa? Kalau Kamu kan orangnya lebih ke berkomunal, berkelompok. Kamu itu bukan orang yang bukan orang yang gak suka kesenian, bukan orang yang suka kesenian juga, tapi kamu lebih suka untuk menjejaring banyak komunikasi dengan orang yang banyak. Makanya kamu di pencak silat jalan, di pramuka juga jalan, di kesenian saksi juga jalan. Karena kayaknya kalau kamu itu lebih bagus di bagian kamu sebagai orang penggerak, bukan orang yang berjalan. Aku kan yang ibarat kamu yang menyuruh aku yang melaksanakan. Asik. Ya, sekarang kami ingin tahu ketertarikan dalam dunia film dan akhirnya memilih kuliah di perfilman itu asalnya gimana? Ini nggak pernah, beneran sumpah. Banyak orang yang tanya, tapi aku selalu ngomong nyoba-nyoba aja.
sebenarnya pada masa awal itu tahun 2015 aku kan mentas di HTDU. Waktu itu juga aku makan sarapan pagi sama teman-teman di daerah Taman Budaya. Akhirnya aku keluar gerbang, aku makan di sana. Setelah makan aku pengen jalan-jalan di sekitar Taman Budaya. Dan ternyata aku ngelihat pot bunga di deket, ternyata itu namanya, tempatnya itu lokasinya teater kecil. Aku ngelihat pot bunga, ada tulisannya ISI Surakarta. Aku kaget. Oh, ternyata ada toh kampus seni ISI yang di Surakarta. Setauku cuman ISI Jogja. Padahal kan sebenarnya ada 4. Kampus seni itu ISI ada 4. ISI Solo, ISI Jogja, ISI Denpasar, ISI Padang Panjang. Dan aku tahu 2015 itu. Akhirnya setelah aku tahu, aku tanya ke mentorku yang ada di sana waktu itu. Mentor dan juga beberapa LO yang memfasilitasi kami pada Hari Teater Dunia itu. Setelah tanya-tanya, ternyata di sana banyak, ada 2 fakultas kan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Pertunjukan. Aku tanya, di seni rupa itu ada apa? Banyak, ada film, ada ini gitu. Sebelum jadi seni media rekam kan waktu itu. Ternyata ketika aku itu, ternyata ada toh jurusan film. Aku kan dari dulu selalu pengen aku jadi pengarang gitu. Sedangkan kalau di film aku jadi sutradara gitu. Aku pengen jadi sutradara, gimana caranya? Sampai pada akhirnya kenapa kok aku memilih film padahal aku basicnya teater? Karena aku berpikir sudah banyak teman-temanku yang kuliah di jurusan teater. Ada orang Pakong itu kuliah di ISI Jogja, itu jurusan teater namanya Imam. Ada Anwari yang jurusan Sendera Tasik. Ada banyak teman-teman kami itu yang emang basic akademisinya dari seni gitu. Jadi aku pengen cari yang berbeda, dan disitulah aku memilih film adalah jalan aku berakademisi, dan semoga ini menjadi jalan hidup gitu. Luar biasa. Anjir. Iya, perlu diketahui ya, rekan Faiz ini adalah salah satu orang di Kabupaten Sumeneb yang nyaris besar namanya. Semoga saja. Dan rekan Faiz ini pendiri ya Mas, pendiri Sine Madura. Pendiri Sine Madura. Tujuannya Sine Madura itu apa? Tujuannya? Awalnya itu ya dari awal pembuatannya sebenarnya. Awal pembuatan yang sebenarnya itu aku ya baru, ya namanya orang nakal ya, sukanya kan tidur, bangun tidur gitu. Kebetulan ada temanku dari Pamekasan itu main ke Solo, akhirnya kita bingung kan mau ngapain gitu, karena waktu itu kita sama-sama kere. Aku bangun tidur, aku ngomong, ayolah kita ngadain komunitas film di Madura. Kebetulan di Madura masih nggak ada, itu namanya Ardi. Iya. Sampai pada akhirnya kita beneran hanya iseng-iseng doang, itu kita ngambil kertas folio itu bekas aku produksi film nggak dipakai. Akhirnya ya udah kita bikin dari secara cara konsep pemutaran yang aku pelajarin di kampus, terus secara manajemen keuangan, terus secara komunikasi dalam berkomunitas bagaimana, aku ngebangun berdua di situ. Sampai pada akhirnya ya udah jadi gitu. Jadi kalau ditanyain kapan ulang tahunnya atau disinatalisnya, aku nggak tahu kapan gitu, karena intinya aku pada waktu itu bangun tidur, dan alhamdulillah Sine Madura pemutaran yang pertama itu mendapat antusias banyak penonton, sampai kan di Kabar Madura itu 2 hari. Pementasan pertama di mana? Pemutaran film pertama itu di Pamekasan pada tahun 2019. Itu kan niatnya Sine Madura itu kan 3 bulan sekali pemutaran. Tapi ternyata setelah itu kan Desember 2019 kalau nggak salah pemutarannya. Setelah itu COVID. Pengen ngadain acara di Bangkalan, gagal. Pengen mutarin filmnya Imam Syafi'i yang masuk Festival Film Indonesia 2018 sama 2020. 2 film dia. Tapi berhubung karena COVID saya nggak mau offline, karena niat saya nggak mau online, karena niat saya itu pengen membumikan sinema di Madura gitu, supaya minimal orang nggak kagok ketika berbicara film. Sejauh ini aku masih melihat teman-teman Madura ini masih lebih kental ke bagian kesusastraan dan keteateran, sedangkan di film orang masih tabu. Ketika aku aja kuliah di film wartawan, walaupun aku kuliah wartawan, ya udah aku berpikir iya aja gitu, karena aku langsung menceritakan atau menjelaskan di sana itu waktunya kurang tepat. Jadi salah satu caraku untuk membumikan sinema di Madura dengan cara komunitas sinema Madura itu.
Keren, asik. Tok bunton keren oleh posang. Iya, selanjutnya terkait sudut pandang seorang Faiz gitu terhadap dunia seni di pesantren. Nah kan rasanya lulusan tembusan seni pesantren. Ya, saya mengakui itu saya salah satu orang yang mendapatkan karunia besar karena saya lahir berkesenian itu di pesantren. Pesantren. Saya bersyukur banget. Karena apa? Dalam ruang lingkup pesantren yang terkurung seperti itu malah membuat kami pada waktu itu dan mungkin juga sekarang dan dari dulu bahkan itu lebih bergerilya dalam berpikir. Ide-ide buruk ataupun ide-ide baik yang lahir itu adalah cermin dari pesantren. Ibarat pesantren bagiku adalah laboratorium ide yang itu sebenarnya pesantren adalah kecamatan kecil untuk bisa kita pelajari. Kalau kamu di pasar ada orang berdagang, di pesantren juga ada. Kalau di pasar ada orang alim, di pesantren juga ada. Kalau di masyarakat itu ada seorang yang beleter, nakal dan semacamnya, di pesantren juga ada. Jadi pesantren adalah ruang mikro yang mempunyai wacana besar. Bagi saya seperti itu. Karena melihat dari perkembangan teman-teman sampai Zen AR, Badruddin SA, penyair 5 negara, sampai Maniro AF, dari teman-teman saksi juga dia kan, sama Raden, sama Dirga, itu bikin arsip prosa sama arsip penyair Madura. Bimo yang sekarang berkeseniannya itu keren-keren banget. Kalau bahkan ya aku berpikir bagiku salah satu yang mencetuskan banyak penyair di Madura, khususnya di Sumeneb, itu Anokoya. Karena selain ya ke Faizi, ke Mama, ke Avan yang banyak memberikan energi-energi positif dalam berkesenian dan juga dalam berkepesantrenan. Keseniannya itu masih mempunyai basis yang benar gitu loh. Kadang kalau komunitas-komunitas di luar pesantren itu kan kadang yang penting berkesenian, nggak tahu workflow-nya itu akan bagaimana. Sedangkan di pesantren workflow-nya itu jelas. Akan bagaimana dan hasilnya seperti apa itu jelas. Minimal dampak kepada pemain dan penonton tanpa harus ke orang yang di luar. Gitu. Kalau pesan kepada teman-teman pegiat seni di pesantren dari Mas Faiz ini apa? Pesan. Pertama aja udah gila itu aku kemarin ngisi di Sanggar Basmalah, ada saksinya, ini saksinya, aku selalu ngomong cek lemah gila karena konsep kegilaan bagiku ya, aku kan belajar di akademisi, aku kan diajarin pelan-pelan dan seni tidak menuntut aku tapi seni memberitahu, terserah aku yang bakalan aku mengambil jalan yang bagaimana. Cek lemah gila nomor sitong, nomor 2 spiritual itu penting dalam beragama. Menghormati kedua orang tua, berketuhanan itu sangat penting banget karena sampai pada titiknya memang kita butuh Tuhan, kita butuh orang tua, kita butuh teman untuk circle kehidupan kita menjadi lebih baik. Pesannya ya cek lemak gila, tetap prosesnya sesemangat itu tetap pertahankan. Aku melihat teman-teman pesantren itu gila, gak ada yang memfasilitasi tapi semangatnya minta ampun. Aku ajar kalau ada di Solo itu meskipun semuanya difasilitasi, teman-teman semuanya kesenian dan lain semacamnya, aku kadang ada titik nggak semangatnya. Sedangkan aku melihat teman-teman di pesantren, serius, aku melihat teman-teman di pesantren itu semuanya semangat terus. Dan aku kalau di Solo itu nggak semangat, aku kadang berpikir cek dengan engkau nenek pondok cek semangat, masa engkau nenek dina tak semangat, aku lada bak keluar. Aku selalu seperti itu. Good job banget buat teman-teman pesantren. Kamu kan anak pesantren juga. Pesantren. Jaketnya ngeri ini. Aku pengen. Ya berhubung aku nggak punya kelompok seperti itu, pakai kemeja aja. Harus diklat bos. Ini sponsor dari Nimco. Ini aku dikasih karena ngadain pemutaran film Kotekah yang sama Mas Mus, sutradaranya film Bakar. Tanda terima kasihnya dikasih ini sama ya tanda terima kasih. Sponsor ini. Sensor dekiana. Dede. Nenek kos kotang. Terakhir Mas, terakhir pesan kalau tadi pesan buat teman-teman pegiat seni di pesantren, sekarang pesan buat teman-teman anak-anak muda NU. Karena kan rasanya baru kali ini Mas
Pak Is nimbrung bareng NU. bareng teman-teman itu, bareng Ibnu. Pesannya gimana nih? Yang pertama bukan pesan dulu, tapi kesanku. Kesan. Kesanku aku ngerasa ya Ibnu, ya NU dan ranting-rantingnya lah. Aku kan nggak tahu. Itu keren banget karena open minded dan juga semangatnya minta ampun. Aku sebenarnya ya jujur, aku membangun Sinema Dura itu tujuanku untuk bede pemulihan mencandeng Madura. Ketika aku akan pulang ke Madura, terus ketemu berkesenian benak kanak Madura, kok bede pemulihan. Dan sebelum itu, sebelum kok andi Sinema Madura kok teroma so NU tapi kok tak tahu kejaran. Serius kok lambek kok teronora tapi kok tak tahu deh. Karena aku sadar modalku cuman gila. Zen AR selalu bilang kan, ben lembek is kuntro gila, benitro ajar. Dan alhamdulillah ketika belajar di kesenian secara langsung kami dididik ya kan. Kok lambek terus masuk NU. Bagi seteng kok sangkun terokeng kok kita pede. Serius. Karena semangatnya dan open minded. Selain itu karena memang banyak film-film yang menceritakan tentang NU. Tentang ya NU ada, tentang Masyumi juga ada, tentang Syarikat Islam juga ada, tentang Muhammadiyah juga ada. Tapi ya berhubung karena aku orang NU dan pesantrenku juga pesantren NU, pesantren Al-Qoyah. Aku memang semangatnya dan membuat aku kesannya kayaknya aku juga kalau boleh ikut nimbrung di sana. Dan pesannya tetap semangat, lebih disiplin dalam menghormati waktu. Karena molor acaranya ya semangat, disiplin, dan bagiku emang bener akhlak lebih penting daripada ilmu. Itu aku setuju banget. Itu kan NU sering pakai itu kan? Betul. Akhlak lebih penting daripada ilmu. Dan aku sangat setuju banget itu. Di Solo bukan orang nggak punya akhlak ya, bukan orang nggak punya tata krama. Kadang banyak orang menyapa dosen gitu, Pak gitu. Ketemu dosen pakai tangan kiri dan lain semacamnya itu banyak. Aku di Solo aku masih menggunakan tata krama kepesantrenan. Di toilet kampus itu kan toilet kan kencing berdiri kan. Banyak teman-teman gitu pas lagi kencing gini itu ngobrol sama dosen di tempat kencing itu biasa. Tapi aku selalu belajar untuk aku di pesantren nggak diajarin kayak gini. Aku selalu untuk berlabuh ke pesantrenanku untuk menjaga tata krama itu. Karena aku percaya statement bahwa akhlak lebih penting daripada ilmu. Lebih utama apa lebih penting aku nggak tahu. Tapi aku setuju itu. Intinya semangat. Serius kan. Ya baik, perlu diketahui ya rekan dan rekanita. Rekan Faiz ini asalnya dari Ganding, Mas. Iya. Rumahnya di Ganding. Rutenya mana? Rutenya Larangan, Ganding, kelurahan Larangan, terus ya udah aku emang orang kelurahan Larangan, ke desa Larangan, kecamatan Ganding. Utaranya toko tingkat itu. Iya. Mun beli sandal ke tang emak pas sandalan kena tak gun gayan filmmaker kok anak tukang renge jual sandal. Pinggir cidero lorong si ke masjid. Menyari sandal, terus diskonan, nyebut nyaman Faiz. Kan tak tanya, Kak Ma Faiz Mak. Oh, dan ternyata ini. Aku kenapa kok belajar? Aku kan dari dulu mencari ini. Mak bisa engkau libur ke kesenian. Dari siapa? Sedangkan aku melihat karakter bapakku, itu kan dia orangnya cuek dan lain semacamnya. Ibuku orangnya sangwinis tapi dia tidak berkesenian. Aku berpikir kok bisa gitu. Kok Mak bisa libur ke seni, polan apa sih? Dan ternyata masih nggak sampai 3 hari yang lalu aku main ke temennya bapakku sama bapak. Ternyata bapakku pernah main drama yang bercerita tentang Kiai Sajat. Dan itu kebetulan banget aku sekarang lagi riset tentang Kiai Sajat untuk bikin film, wacana bikin film pendek tentang Kiai Sajat. Itu kebetulan banget tapi itu sangat penting. Anjir kan kok. Tang bapak si cuek ngaruh ternyata main teater anjay kan kok. Serius. Itu. Kita doakan semoga Amin, terima kasih. rekan Faiz sukses. Amin. Tugas-tugasnya cepat selesai. Amin. Terakhir cepat nikah. Amin. Rekan Faiz ini dulu waktu masih mondok kebetulan juga satu sekolah, satu kelas bahkan di bareng saya.
Beliau juga aktif di sanggar, di teater, dan beliau juga aktor andalan rasanya kemarin di sanggar apa? Basmalah. Basmalah. Sanggar Basmalah. Ya barangkali itu sekilas podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kurang gitu. Selebihnya selamat belajar, berjuang, bertakwa dan mengabdi. Salam Permata Indonesia. Allahul muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya perfilman gimana? Gak ada. Oh, gak ada. Gak ada.